Presiden Joko Widodo membawa sejumlah artis dan influencer ke ibu kota Nusantara. Mulai dari Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, hingga selebgram dengan jutaan follower, Willy Salim, serta sejumlah artis lainnya. Jadi artis itulah tameng dari Jokowi untuk menyembunyikan kegagalan kebijakannya. Ya, dikeluarkan oleh pemerintah terus so what gitu, dan kita tahu ini segmentasi kan yang mau dibidik Bung Rocky. Kalau media kan pasti juga yang baca orang yang kritis kan. Kalau medianya misalnya muji-muji Pak Jokowi berlebihan kan akan dikritik oleh komentarnya pasti negatif. Tapi kalau penonton, para artis, para influencer ini kan relatif orang mereka yang juga tidak cukup kritis dan mereka ya memuji artisnya begitu. Halo sesama masyarakat awam, kembali lagi di channel saya K2 Reaction dan bersama saya Selema Patunru. Kali ini kita akan kembali membahas isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan di negara kita, di mana sebelumnya kita telah dengarkan bahwa Jokowi merencanakan rapat kabinet di IKN. Namun belakangan beredar kabar bahwa Jokowi membatalkan agenda itu dengan pertimbangan bahwa beberapa petinggi negara yang kemudian tidak bisa hadir, salah satunya karena mereka hadir di Paris, Prancis untuk mengikuti kegiatan Olimpiade. Nah, bagaimanakah tanggapan salah satu tokoh akal sehat, salah satu tokoh filsafat yang beberapa tahun ini begitu familiar di masyarakat Indonesia, yaitu Bung Rocky Gerung. Bagaimanakah tanggapan beliau mengenai hal-hal yang terjadi belakangan ini di masa penghujung pemerintahan Jokowi? Nah, mari kita lihat tanggapannya. Iya, beredar kemarin dua foto sebetulnya. Foto Pak Presiden Jokowi bawa artis dan foto Pak Prabowo, presiden terpilih, ada di Paris. Di kiri kanannya dia adalah, saya lihat mana orang Jokowi, nggak ada orang Jokowi kayaknya di situ tuh. Mungkin Erick Thohir, tapi itu kan doang. Iya, Erick Thohir. Ya, dua tokoh nasional, dua orang berpengaruh di Indonesia menampilkan foto yang berbeda. Pak Presiden Jokowi berfoto dengan artis yang bersedia untuk ikut ke EKN, sementara Presiden terpilih selanjutnya Pak Prabowo justru hadir di kegiatan Olimpiade dengan menampilkan foto berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo hadir di sana dengan memperlihatkan kemungkinan orang-orang yang akan mendampinginya nanti di masa pemerintahannya. Itu tetap terlihat bahwa Prabowo memperkenalkan pada dunia melalui diplomasi di Paris itu tentang kira-kira posisi dia itu dan komposisi kabinetnya seperti apa. Kan kita lihat di situ ada Anin, ada itu yang kita kenal semua lah di sekitar situ. Jadi kelihatannya Prabowo justru mempromosikan Indonesia melalui kapasitas teknokratik. Yang dia bawa itu kan calon-calon. Bung Rocky membandingkan antara Jokowi yang berfoto dan membawa artis-artis influencer dengan Pak Prabowo yang hadir di Paris dengan membawa orang-orang yang kemungkinan bisa jadi orang-orang itulah yang akan jadi menteri nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya lebih mudah Jokowi bilang aja, karena menteri-menteri itu lagi pergi di Paris, pasti ada yang diam-diam ketemu Pak Prabowo di sana, maka sidang kabinet akan saya pimpin dan yang akan hadir dalam sidang kabinet adalah artis-artis doang. Ya udah sekalian aja Jokowi bikin sidang kabinet IKN dengan ikatan artis Nusantara itu kan. Oke, enggak. Nah, apakah kalian masyarakat awam, sesama masyarakat awam dengan saya ini sepakat dengan pendapat Rocky Gerung? Kenapa Pak Jokowi tidak buang suara saja ke media, ke masyarakat Indonesia bahwa meskipun Pak Prabowo ada di Paris, tapi saya sebagai presiden akan tetap mengadakan rapat di IKN bersama dengan artis-artis. Kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa nggak ditanya oleh wartawan kenapa tanggal 30 jadi sidang kabinet, walaupun sekarang sudah lengkap kan, furniturnya sudah lengkap, air sudah lengkap, Pak Jokowi udah bisa minap di sana. Terus katanya Pak Jokowi bahwa enggak, karena ini banyak menteri yang masih ada di Paris, nunggu mereka pulang dari Paris. Itu tuh Bung Rocky. Apakah benar bahwa ditundanya atau tidak terjadinya rapat kabinet di IKN itu dengan alasan bahwa menunggu rombongan Prabowo kembali ke Indonesia atau seperti apa?
Ya konteksnya adalah dia mau nunggu tuh. Tapi kan orang mau lihat buat apa tuh sambil nunggu tapi sambil bawa artis. Dia bilang aja bahwa oke saya akan ke IKN bersama dengan menteri itu. Jadi akan 2 kali Pak Jokowi ke situ. Setelah artis dibawa, menteri dibawa, dan memang juga banyak menteri yang posisinya sekedar artis doang sebetulnya kan. Nah kita mau lihat sebetulnya Jokowi yang ngapain itu? Memamerkan IKN, tidak sanggup lagi untuk menunjukkan apa yang penting di situ, bagaimana komposisi bangunan-bangunan di situ, disuruh artis untuk pamer-pamer kan. Jadi kita melihat. Apakah kalian sependapat bahwa tujuan dari Pak Jokowi menghadirkan artis-artis influencer di IKN hanya sekedar untuk memamerkan IKN, tidak ada lagi substansi yang lebih dari sekedar pamer IKN? Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain. Melihat artis, kita tidak melihat kebijakan Jokowi tentang IKN. Kita tidak melihat satu intensi yang bagus dari Jokowi untuk memulai pekerjaan di sana. Kan dia bisa bawa dirjen atau menteri yang tertinggal, karena ini urgen nih, oke saya bawa aja nih, yang lain nanti nyusul aja, mereka ada di Paris, saya lagi suruh macam-macam itu. Tetapi dibawa artis, kan apa beritanya di situ? Oh mungkin akan ada pagelaran musik atau akan tari-tarian di situ. Jadi orang akhirnya melihat bahwa memang kemampuan Jokowi bahkan untuk memanfaatkan momentum nggak ada tuh. Benarkah bahwa Jokowi tidak bisa memanfaatkan momentum? Bukankah sebelumnya ketika dia ingin menjadi kepala daerah, ketika beliau ingin menjadi presiden, beliau sangat ahli, sangat begitu tepat memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Lah, kenapa sekarang justru di akhir masa jabatan dia salah memanfaatkan momentum jika memang benar seperti itu? Itu nggak ada tuh. Dia mungkin bisa bawa seseorang di situ yang ahli, beberapa gubernur dari Indonesia untuk taruh di situ, atau bahkan beberapa bupati yang pinter-pinter. Dia kumpulin aja kan aparat-aparat pemerintahan itu untuk tiba di IKN. IKN itu adalah kota pemerintahan pada akhirnya nanti bila jadi itu, bukan kota. Nah, saya sepakat kalau persoalan ini ketimbang membawa artis-artis influencer ini di IKN sana, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk menghadirkan gubernur-gubernur atau bupati-bupati untuk hadir di sana, karena nantinya kan IKN ini adalah kota pemerintahan. Nah, harusnya yang diundang ke sana adalah tokoh-tokoh pemerintahan daerah yang dihadirkan, bukan malah mengundang artis-artis influencer ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Untuk pagelaran artis. Jadi kebiasaan Jokowi dia nggak punya ide lagi tuh soal kereta cepat, dia bawa artis. Dia mau mahasiswa dia tinggalin, dia bawa artis. Dia dikejar-kejar pertanggungjawaban awal 10 tahun pemerintahan oleh semua pihak, pers, BEM segala macam itu, supaya Jokowi ngomong tentang 10 tahun dia kabur ke IKN bawa artis. Jadi Nah, apakah karena Presiden Jokowi kehabisan ide di akhir masa jabatan sehingga dia melibatkan artis? Seperti yang dikatakan Bung Rogi, ketika mahasiswa demo, maka Jokowi justru menemui artis. Ketika Jokowi diminta untuk pertanggungjawaban awal di 10 tahun masa pemerintahan oleh media-media, Jokowi kembali pergi dengan artis-artis. Benarkah bahwa artis-artis ini dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan-kegagalan Jokowi selama ini? Jadi artis itulah tameng dari Jokowi untuk menyembunyikan kegagalan kebijakannya. Ya, saya kira mungkin kalau artis ini ada 2 soal yang mesti disorot. Satu, bahwa Pak Jokowi kelihatannya mungkin udah malas untuk bawa media lagi karena media udah mulai kritis kepada dia. Kalau artis kan dia pasti nggak akan kritis lah. Dia lebih seneng apa dia namanya, artis kan menghibur gitu. Jadi menghibur Pak Jokowi. Yang kedua, saya kira kan para artis ini nggak gratis, Bung Rocky. Mereka influencer. Oh iya, itu kan pasti ada menyangkut budget juga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terus so what gitu. Dan kita tahu ini segmentasi kan yang mau dibidik, Bung Rocky. Kalau media kan pasti juga yang baca orang yang kritis kan. Kalau medianya misalnya muji-muji Pak Jokowi berlebihan kan akan dikritik oleh komentarnya pasti negatif. Tapi kalau penonton, para artis, para influencer ini kan relatif orang mereka yang juga tidak cukup kritis dan mereka ya memuja artisnya begitu. Nah, menarik untuk kita bahas. Jika Jokowi menghadirkan orang-orang kritis di sana, menghadirkan artis-artis yang kritis di sana, itu secara tidak langsung membahayakan dirinya sendiri, karena kan orang-orang kritis akan berbicara sesuai dengan fakta yang dilihat di sana, kondisi yang dilihat di sana. Orang-orang kritis tidak mungkin ingin memberitakan sesuatu secara berlebih yang tidak sesuai dengan fakta, tapi kalau influencer ya sesuai bayaran, sesuai pesanan dari pihak yang memesan. Jika pihak yang membayar mengatakan sampaikan seperti ini, maka itu yang disampaikan. Nah, mungkin itu salah satu alasan mengapa justru artis yang dibawa ke sana, bukan media dan orang-orang yang punya nalar kritis.
sekali lagi ini kata artis itu kan kata ars artinya orang yang punya keahlian tuh. Itu namanya ars tuh. Dan artis di kita itu akhirnya direndahkan nilainya itu Betul. sebagai orang yang bisa disewa untuk memanipulasi hal yang sebenarnya. Jadi kata artis yang tadinya juga kata akademis itu akhirnya jadi sekedar mainan-mainan Jokowi kan. Juga kalangan artis ini, artis yang benar itu pasti akan bikin kritikan. Kita dengar bagaimana Bono U2 itu sebagai artis dunia itu mengkritik kebijakan rasisme di Afrika Selatan, bikin konser gede-gedean tuh. Kenapa nggak ada misalnya Iwan Fals di situ tuh? Kan dia artis besar kan, karena Iwan Fals itu nggak bisa tutup mulutnya, nggak bisa ditutup mulutnya oleh amplop istana. Kan itu intinya kan. Jadi begitu banyak artis kritis kita justru yang kita sebut sebagai the real artist. Artis artinya orang yang kritis di dalam melihat masalah tuh, masalah sosial, kemudian diungkapkan secara artistik dalam bahasa seni dan kebudayaan. Nah ini artis-artis yang datang ke IKN itu adalah artis yang segera berdiri di belakang seseorang. Seseorang itu kebetulan presiden. Artis itu mau ngomong apa? Kalau dia berdiri di belakang presiden, presiden mulai dengan semacam pameran tuh. Wah inilah yang akan membela saya karena IKN itu bagus, maka artis ini yang disewa oleh negara dan itu uang negara. Kan artis ini kan datang ke situ dengan pembiayaan ekstra itu dari Seknet misalnya. Ya profesional lah. Ya profesional kan mereka wajar aja lah gitu dibayar wajar. Jelas dia akan punya uang banyak itu, tetapi punya apa? Mungkin ada 1-2 wartawan iseng ngasih pertanyaan, jadi bagaimana Pak kelanjutan? Ya sudah nanti kita lihat aja perkembangan dari waktu ke waktu, tapi kita optimis gitu. Ya tentu saja begitu. Jadi bahkan pers sudah malas untuk nasib dari IKN itu. Oke, itu tadi tanggapan Rocky Gerung tentang bagaimana seorang Jokowi, seorang presiden menghadirkan artis-artis influencer di ibu kota negara, calon ibu kota negara. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa Jokowi tidak ingin agendanya dibatalkan, meskipun bukan dengan agenda rapat menteri, tapi minimal dia punya agenda lain, yaitu menghadirkan artis di calon ibu kota negara ini untuk memperlihatkan bahwa dia masih punya pengaruh, dia masih punya tujuan untuk tetap eksis di akhir masa jabatan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana tanggapan tentang hal ini? Apakah kalian sepakat dengan Rocky Gerung atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terserah Anda, kalian masyarakat awam mau menuliskan apa, yang jelasnya apa yang kalian tuliskan adalah sesuatu yang kalian mengerti. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini supaya berkembang, berhubung karena channel ini adalah channel baru. Terima kasih.